FIFA puji perkembangan timnas Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong segera diperpanjang, begini penjelasan Erick Thohir. Tak bisa lebaran dengan keluarga, timnas Indonesia merayakan Idul Fitri di Dubai. Jelang Piala Asia U23, pelatih Vietnam yang baru dibikin pusing. Mantan pemain timnas U20 Indonesia, ternyata merumput di Liga 2 Turki. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FIFA puji perkembangan Timnas Indonesia. Perkembangan sepak bola Indonesia mendapat pujian tinggi dari FIFA karena pencapaian positifnya baru-baru ini. Timnas Indonesia meraih prestasi gemilang, yang termasuk melonjaknya peringkat FIFA mereka dan berhasil menggelar ajang Piala Dunia U17 2023. Prestasi terbaru ini membuat peringkat FIFA Timnas Indonesia melonjak dari posisi ke-142 menjadi urutan ke-134 di dunia. Hal ini berdasarkan rilis terbaru FIFA pada 4 April lalu. Kenaikan ini didorong oleh kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong mendapat tambahan 30,04 poin setelah 2 kemenangan tersebut, membuat total angka mereka menjadi 1102,7. Ini adalah posisi tertinggi Timnas Indonesia dalam 13 tahun terakhir, mengingat mereka terakhir kali berada di peringkat 140-an dunia pada 2011. Sejak itu, mereka mengalami penurunan, bahkan sempat terperosok hingga peringkat 191 pada 2016. Peningkatan pesat ini tidak luput dari perhatian FIFA, yang memberikan pujian khusus kepada sepak bola Indonesia atas prestasinya. FIFA menyebut bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan positif berkat kontribusi FIFA, dengan tujuan jangka panjangnya adalah berpartisipasi di Piala Dunia. Selain itu, FIFA juga mengapresiasi Indonesia karena sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, yang membantu pengembangan infrastruktur sepak bola di dalam negeri. PSSI juga mendapat pujian karena berhasil memanfaatkan dana FIFA sebesar $5,6 juta untuk membangun fasilitas latihan di ibu kota negara. FIFA menyoroti bahwa kontribusi dana mereka telah berperan penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kontrak Shin Tae-yong segera diperpanjang, begini penjelasan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyinggung perpanjangan kontrak Shin Tae-yong jelang Piala Asia U23 2024. Meskipun masih dalam proses, perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia sedang dipertimbangkan. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah memiliki perpanjangan kontrak hingga Juni 2024, dengan tugas memimpin Timnas Indonesia hingga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI menyatakan keterbukaannya untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong dengan 2 syarat. Pertama, tim harus lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, yang telah terpenuhi. Kini, syarat kedua menanti Shin Tae-yong, yang memimpin Timnas U23 pada Piala Asia U23 2024 di Qatar. Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, seiring dengan hubungan baik antara keduanya. Erick juga menyatakan kesamaan mindset dengan para pelatih tim nasional, termasuk Shin Tae-yong, Mochi, Indra Syafri, dan Nova. PSSI dan Shin Tae-yong memiliki target yang sama, meskipun Erick tetap terbuka dengan situasi yang ada. Meski ada desakan di media sosial untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, Erick menekankan pentingnya mencapai target yang telah ditetapkan sebelum mempertimbangkan aspek lainnya. Erick menekankan pentingnya profesionalisme dalam mengejar target, sebelum mempertimbangkan faktor kekeluargaan. Tak bisa lebaran dengan keluarga, Timnas Indonesia merayakan Idul Fitri di Dubai.
Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, menegaskan bahwa para pemain yang tidak dapat berkumpul dengan keluarga pada Hari Raya Idul Fitri merupakan hal yang biasa. Pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada 10 April 2024, para pemain Timnas U23 Indonesia harus menjalani pemusatan latihan di Dubai sebagai bagian dari persiapan Piala Asia U23 2024 di Qatar. Dari total 26 pemain yang terlibat dalam pemusatan latihan, 21 diantaranya beragama Islam dan terpaksa merayakan Idul Fitri di Dubai. Mereka melaksanakan salat Idul Fitri di Kedutaan Besar Indonesia di Dubai dan kemudian berkomunikasi dengan keluarga untuk bertukar ucapan selamat dan maaf-maafan. Meskipun tidak dapat berkumpul dengan keluarga, Nova Arianto menekankan profesionalitas para pemain dalam menjalankan tugas negara mereka. Mereka harus mengesampingkan momen-momen spesial demi persiapan yang intensif menuju babak perempat final Piala Asia U23 2024, di mana Timnas U23 Indonesia memiliki target besar. Nova Arianto menekankan bahwa situasi seperti ini sudah biasa dialami oleh para pemain Timnas Indonesia, dan mereka telah terbiasa merayakan momen penting jauh dari keluarga, baik itu Hari Raya Idul Fitri maupun Natal. Meskipun sulit, Nova Arianto berharap pengorbanan mereka akan membuahkan hasil yang positif di lapangan. Jelang Piala Asia U23, pelatih Vietnam yang baru dibikin pusing. Timnas U23 Vietnam menghadapi masalah serius menjelang Piala Asia U23 2024 karena kekurangan striker yang berkualitas. Pengganti Philippe Troussier, Hoang Anh Tuan, memanggil 6 pemain striker untuk turnamen tersebut, tetapi fakta menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka bukan merupakan pemain utama di klub mereka, bahkan ada yang hanya merupakan opsi cadangan. Ini menjadi dilema bagi Vietnam karena deretan striker yang dipanggil oleh Hoang Anh Tuan tidak memiliki pengalaman dan kepercayaan yang cukup sebagai pemain kunci di klub mereka. Misalnya, beberapa di antara mereka, seperti Van Tung, sebenarnya tidak termasuk dalam daftar awal panggilan, dan hanya dipanggil sebagai pengganti setelah cedera yang menimpa pemain lain. Sementara itu, di Timnas U23 Indonesia, pelatih Shin Tae-yong juga menghadapi tantangan serupa terkait masalah pemain yang absen dalam persiapan menjelang turnamen. Shin Tae-yong menyatakan kekhawatirannya terkait lini belakang timnya, dengan beberapa pemain tidak dapat bergabung meskipun sudah dipanggil. Piala Asia U23 2024 akan berlangsung mulai 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar, dan baik Timnas U23 Indonesia maupun Vietnam tidak berada dalam grup yang sama. Mantan pemain Timnas U20 Indonesia, ternyata merumput di Liga 2 Turki. Ronaldo Kuateh kini bermain di Liga 2 Turki bersama Bodrumspor, klub yang menjadi tempat barunya setelah meninggalkan Madura United pada Februari 2023. Dikenal sebagai salah satu pemain favorit Shin Tae-yong, Ronaldo sebelumnya dipilih oleh pelatih tersebut untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Kepergian Ronaldo dari Madura United bersamaan dengan kepindahan Marcelino Ferdinand ke KMSK Deinze di Belgia. Pertemuan antara Ronaldo dan Shin Tae-yong terjadi di Turki saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Libya dalam laga uji coba pada Januari 2024. Namun, kondisi cedera yang belum pulih membuat Ronaldo Kuateh belum bisa tampil secara optimal. Sebagai hasilnya, ia tidak dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024.